Luga. Berarti kalau menurut Bang Luga, Edis itu masuk neraka enggak? Karena Pak Bombo masuk neraka. Neraka lah, masuk 2/3 itu, masuk di 2/3 yang itu. Edis masuk neraka ya guys, kata Bang Luga. Padahal jemaatnya Edis banyak Luga. Kan gue bilang yang lebih banyak masuk neraka itu 2/3. Gimana sih lo? Ya kan, pendeta pun kalau tidak memenuhi kriteria yang saya sampaikan itu nggak bisa masuk surga. Ya, seperti Yohanes, Bombong, Sopiatul, terus siapa lagi, pendeta-pendeta Muriwali, bahkan Budi Asali itu masuk neraka. Budi Asali itu masuk neraka. Budi Asali masuk neraka. Iya, Budi Asali. Iya, masuk neraka itu. Iya, benar. Karena Budi Asali itu tidak mempercayai saya sebagai nabi. Esra Iya Solo? kan? Masuk neraka. Joshua Teu masuk neraka, Esra Solo masuk neraka. Iya. Makanya kan Muriwali kan sudah nggak tajam lagi, udah kehilangan apa dia, udah nggak famous lagi kan, udah habis aura-aura famousnya kan. Siapa lagi? Esra Solo. Pasang jantungnya udah pasang ring, udah mau Senin Kemis itu. Iya. Iya, udah mau mati lah. Pastor Ben sama saya nubuatin meninggal, tewas ya, meninggal ya, pulang ya ke neraka. Jadi jelas neraka, auto neraka Bom itu dah. Auto neraka itu. loh, sekarang gini, si Pak Bom bisa nggak dia berdiri di samping saya berdebat misalnya mau ngomong masalah Roh Kudus wanita? Dia nggak mampu, pasti juga model kayak si Genca tadi. Nggak berani, makanya kalau nggak berani, nggak kuat, ya udah ke neraka. Ngapain lagi? Masa kita mau piara orang kayak gitu di sorga? Iya kan? Tapi gimana kan ini, kalau aku lihat nih dari fenomena kan masih banyak yang resisten terhadap kamu tuh. Kan saya bilang 2/3 mau ke neraka, berarti 2/3 akan melawan saya. 2/3 penduduk bumi. Jadi jangan misalnya gini, tapi kan masih banyak Bang Luga yang melawan Bang Luga. Ya memang mereka lah yang memang dipastikan masuk neraka 2/3 penduduk bumi. Termasuk Muriwali, MIM tuh yang sering rawan kau tuh. Itu masuk di 2/3. Kan saya bilang 2/3 itu kan 700 juta. Kalau misalnya kalau misalnya penduduk bumi, katakanlah penduduk bumi ini 1M, seluruhnya 1M. Berarti yang masuk neraka itu 700 juta, berarti yang masuk surga itu 300 juta. Kira-kira gitu perbandingannya oleh Edis TV. Gini ya. Mungkin mereka percaya kepada Yesus, tapi sebenarnya bukan karena Edis. Karena memang dia mungkin perenungan sendiri. Tapi karena Edis kebetulan ketemu sama si Edis, bilangnya lah gara-gara Edis, sebenarnya enggak. Yoga. Jadi kita jangan di bawah. Itulah Bang Luga. Berarti kalau menurut Bang Luga, Edis itu masuk neraka enggak? Karena Pak Bombo masuk neraka. Neraka lah, masuk 2/3 itu, masuk di 2/3 yang itu. Edis masuk neraka ya guys, kata Bang Luga. Padahal jemaatnya Edis banyak Luga. Kan gue bilang yang lebih banyak masuk neraka itu 2/3. Gimana sih lo? Ngeri kali ya. Ngeri, maksudnya kita nggak bisa ngelihat orang viral, pengikutnya banyak loh. Emang waktu iblis menjatuhkan itu 1/3 malaikat loh yang dijatuhkan. Artinya banyak, 1/3 itu kan banyak. Nah sekarang yang masuk neraka 2/3, lebih banyak lagi. Jadi sebenarnya yang masuk surga itu lebih sedikit, karena surga itu terlalu mahal bagi orang-orang pasaran. Surga itu kan buat hanya orang-orang pilihan untuk seleksi ketat gitu loh. Sama kayak lo masuk TNI, itu kan ketat. Kudu badan harus tinggi, badan harus sehat. Banyak yang berguguran nggak masuk gitu loh. Iya kan? Sama kayak masuk SMA 1 ya. SMA 1 Jakarta. NEM harus berapa? Harus tinggi kan? Yang masuk, nah sama. Di surga cuma hanya orang-orang pilihan. Bukan orang-orang sampah di situ. Makanya diciptakan neraka. Nanya dong. Ya. Satu aja. Kalau menurut Bang Luga tuh, kalau orang Kristen mati tuh kan ya, misalkan Kristennya baik-baik lah contoh gitu kan. Ada juga kan Kristen yang baik-baik misalkan. Nah itu kalau orang Kristen yang mati dikuburkan gitu kan, itu dia rohnya tuh kemana Bang Luga? Apa langsung ke surga atau kayak mana dulu itu atau gimana itu? Ada namanya tempat penantian. Penantian ini sebenarnya di Firdaus, salah satu surga yang surga tempat yang rendah. Jadi semua di situ sifatnya hanya menantikan saja. Mereka di situ hidup, tapi belum menantikan mahkota yang diberikan. Mahkota diberikan nanti itu setelah hari penghakiman. Baru di situ dipindahkanlah ke bumi yang baru, langit yang baru. Jadi hidup sendiri-sendiri gitu ya, tapi ada wadahnya gitu ya. Iya,
hidup aja kayak kayak seperti biasa, makan minum, tapi masih sifatnya masih sederhana karena masih sifatnya penantian. Nanti setelah hari penghakiman baru di situ mereka dapat upah, dapat rumah, dapat mobil, dapat fasilitas. Oh, ada dapat rumah juga dia. Kalau di sorga ada rumah sama mobil juga ada, kalau menurut Pak Lurah. Ya, kalau rumah ada ya, rumah di tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 ada rumah. Tapi kalau untuk mobil hanya tingkat tertinggi, hanya di Yerusalem Baru. Itu seleksinya memang paling berat ya. Terus kalau yang di tingkat 2, 3 itu nggak dapat mobil, terus kalau mau kemana-mana naik kendaraan umum dong? Ada kereta api. Ada busway, kereta api gitu ya, KRL gitu. Iya, mungkin ada motor gitu mungkin. Yang saya dengar itu ada kereta api. Kayak hus gitu, kayak hus kereta cepat gitu. Kalau si debitur itu, Rudi, masuk kemana itu Kak? Si debitur itu Kak? Itu kemungkinan besar masuk neraka. Waduh, neraka semua habis. Karena begini, karena seleksi. Makanya gini, seleksi masuk surga itu terlalu berat. Yesus berkata kan, sempitlah jalan menuju kehidupan surga, tapi lebarlah jalan menuju pintu kebinasaan. Sampai sekarang kan Rudi Yohanes kan tidak percaya kepada saya sebagai nabi, ataupun saya dapat Rolls Royce, dapat rumah, dapat malaikat. Dia nggak percaya sampai ini. Kenapa dia nggak bisa percaya? Gitu, kenapa? Pasti ada iblis, setan yang mengikat dia. Nah, itulah yang membuat dia masuk neraka. Dia tidak diurapi. Jadi seleksi masuk surga itu berat, bro. Surga itu bukan kaleng-kaleng. Ngeri. Bentar. Apakah berarti mempercayai kenabian dan kerasulan Luga itu jadi salah satu syarat seseorang terselamatkan? Betul. Kan ada ayatnya di dalam kitab Tawarik. Hai bangsa Israel, percayalah kepada Tuhan dan percayalah kepada nabi-nabinya. Yesus berkata, barang siapa menyambut seorang nabi, dia akan menerima upah nabi. Barang siapa menyambut orang benar, dia akan menerima upah orang benar. Jadi mempercayai nabi itu sangat krusial sebenarnya. Setelah Tuhan kan nabi ya, atau rasul. Jadi mempercayai, karena kan kitab-kitab ini kan ditulis oleh nabi-nabi. Bagaimana kita bisa tahu tentang Tuhan kalau tidak melalui dari kitab-kitabnya? Nah, kalau saya kan bukan penulis kitab, tapi sesuai dengan kitab, tetapi ada hal-hal yang baru yang harus dipelajari. Misalnya tidak semua gereja itu benar, ada yang tidak penuh Roh Kudus. Nah, itulah yang ditolak oleh Tuhan. Pendeta-pendeta dan penginjil banyak yang masuk neraka karena tidak diurapi. Iya. Ini saya sapa sekalian satu lagi, Lord Denny, selamat. Di sana pagi apa sore ya? Ada dua Tuhan di sini. Ada Tuhan ini. Wow, di sini ada Tuhan, ada Nabi mati. Ada nanti runtuhlah kemarin. Terberkatilah kau terberkatilah kau. Aku mimpi apa lah semalam ya? Enggak Lord Denny. Terberkatilah kau Malgi. Sebentar. Biar aku bicara dulu ya, dengarkan. Ya. Diberkatilah semua orang yang ada di Komal ini. Amin. Amin. Coba Yoga tanya apa? Amin. Bukan. Biar aja dulu Tuhan dan Nabi ini dulu dia. Gitu. Silakan. Itu kan Tuhan satu Nabi. Ya. Yang penting Denny dengan saya kan tidak bentrok, ya, tidak bentrok. Jadi dibahas-bahas lagi, mau Tuhan mau Nabi. Denny kan sudah sering mengklarifikasi, saya Tuhan kecil bukan Tuhan yang maha kuasa, jadi nggak betul dibahas. Jadi kembali lagi ke topik bahwa saya orang yang menolak Nabi. Saya sama Bang Luga itu damai-damai aja. Silakan dilanjut. Iya betul. Ya, artinya kenapa Denny tidak menyerang saya pun tidak menyerang Denny, bahwa kami ini satu roh. Roh Kudus itu yang membuat kami tidak boleh ribut karena satu kerajaan. Nggak mungkin dong satu kerajaan ribut, betul nggak? Masa Cuma satu? Bang Luga, kamu kalah istri doang sama Denny. Apa? Kalah istri. Beliau ini 4 lah istrinya. Coba tanya beliau. Nah, ya intinya nantilah dibahas masalah itu. Jadi intinya kan begini, bahwa saya ini kan seorang rasul yang duduk di 24 tua-tua. Artinya kan pengajaran saya ini tajam sekali, menghancurkan sumsum. Jadi membuat orang bisa putus asa. Ya kan, pendeta pun
kalau tidak memenuhi kriteria yang saya sampaikan itu nggak bisa masuk surga. Luga Tambunan, mimpi jadi nabi dan naik Rolls Royce di surga. Luga Tambunan, seorang Kristen dan pelawak yang dikenal dengan celotehan nyelenehnya, kini kembali mencuri perhatian. Ia mengklaim mengalami mimpi menjadi nabi dan rasul, bahkan membayangkan dirinya berada di surga menaiki mobil mewah Rolls Royce. Mimpi-mimpi absurd ini mengundang gelak tawa sekaligus keprihatinan, karena tampaknya Luga hanyalah satu dari sekian banyak alumni halusinasi spiritual yang semakin berani bersuara. Apakah ini pencarian rohani atau hanya drama komedi religi penuh delusi? Ya, seperti Yohanes, Bom, Sopiatul, terus siapa lagi, pendeta-pendeta Muriwali, bahkan Budi Asali itu masuk neraka. Budi Asali itu masuk neraka. Budi Asali masuk neraka. Iya, Budi Asali. Iya, masuk neraka itu. Iya, benar. Karena Budi Asali itu tidak mempercayai saya sebagai nabi. Esra Iya Solo? kan? Masuk neraka. Joshua Teu masuk neraka, Esra Solo masuk neraka. Iya. Makanya kan Muriwali kan sudah nggak tajam lagi, udah kehilangan apa dia, udah nggak famous lagi kan, udah habis aura-aura famousnya kan. Siapa lagi? Esra Solo, jantungnya udah pasang ring, udah mau Senin Kemis itu. Iya, udah mau mati lah. Pastor Ben sama saya nubuatin meninggal tewas, ya. Meninggal ya, pulang ya ke neraka. Jadi Yoga kemana? Jadi ya udah, mau diapain lagi? Apalagi kalau warnes itu juga sebagian masuk neraka, sebagian. Karena warnes itu juga. Edis sudah dijawab ya. Edis masuk neraka tadi, udah dijawab tadi. Makanya aku sarankan jangan sering-sering diskusi sama pendeta, sama jemaat biasa. Sekarang itu diskusi itu sama Nabi Luka, Tuhan Denny gitu. Wah, keren. Mantap. Masukannya mantap nih, masukannya nih. Luga Tambunan vonis 2/3 umat Kristen masuk neraka, termasuk para pendeta terkenal. Luga Tambunan, seorang pelawak yang kini mengaku sebagai nabi, kembali membuat pernyataan mengejutkan. Ia menyatakan bahwa 2/3 umat Kristen di seluruh dunia akan masuk neraka, termasuk pendeta-pendeta besar di Indonesia seperti Budi Asali, Muriwali Yanto Matalu, Esra Soru, Bongbong, Sofiatul, Rudi Yohanes, Edis TV, dan masih banyak lagi. Vonis neraka ini disampaikan seolah-olah Luga memegang kendali takdir umat manusia. Sementara sebagian orang menyambutnya dengan gelak tawa, tak sedikit pula yang mulai mempertanyakan kesehatan spiritual dan mentalnya. Apakah ini bentuk kebangkitan nabi, atau hanya sandiwara absurd dari dunia hiburan?